warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herskun Arif dari Forum News Network. Masih adakah orang baik di dunia politik? Atau kalau ada orang baik, setelah dia masuk politik, apakah dia masih bisa bertahan menjadi orang baik? Atau dia akan menjadi orang yang buruk, orang yang jahat? Pertanyaan itu sempat menjadi permenungan saya semalam ya, setelah menyaksikan pembacaan putusan atau vonis terhadap Gubernur Nonaktif Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang bergelar profesor, guru besar dari Universitas Negeri di Makassar, yakni Universitas Hasanuddin. Dan Senin malam dia divonis oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Masih ada tambahan hukuman lain, yakni dia dinyatakan dilarang aktif dalam dunia politik selama 3 tahun setelah dia menjalani hukuman pokoknya. Persidangan itu sendiri berlangsung secara virtual karena Nurdin saat ini tengah ditahan di KPK Jakarta. Jadi majelis hakimnya di Makassar, sementara Nurdin bersama pengacaranya mendengarkannya atau mengikutinya di KPK, di gedung KPK Jakarta. Menimbang untuk menjatuhkan putusan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagai berikut. Kiranya memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi. Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar. Memperhatikan pasal 12 huruf A, pasal 12 B besar ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundangan lain yang terkait mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. M. Nurdin Abdullah M.Ager telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama, dan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 2.187.600.000 rupiah dan 350.000 dolar Singapura dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan. Setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 7. Memerintahkan supaya barang bukti nomor urut 1 sampai 15 tetap terlampir dalam berkas perkara.
Vonis terhadap Pak Profesor ini, bila dilihat dari konteks kepercayaan publik terhadap para politisi, terhadap para pejabat publik, merupakan sebuah tragedi. Apalagi sebelumnya di pengadilan yang sama itu juga sudah memvonis Edi Rahmat, ini mantan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, ini disebut-sebut oleh media sebagai orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah. Dia divonis hukuman 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah. Dalam persidangan, Edi Rahmat mengaku dia hanya menjalankan perintah dari Nurdin Abdullah. Jadi dalam kasus ini, Profesor Nurdin Abdullah adalah seorang koruptor yang secara aktif melakukan aksinya dan menggunakan jabatannya untuk memerintahkan para stafnya itu melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya. Sama dengan para pejabat dan kepala daerah lain yang secara sadar memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya dirinya dan orang lain termasuk para keluarga dan kroni-kroninya. Mereka ini secara sadar memanfaatkan kewenangannya untuk merampok uang negara untuk kepentingan pribadi. Nah, yang lebih miris lagi ya dalam kasus Nurdin Abdullah ini, di pengadilan juga terungkap bahwa hasil uang korupsi itu digunakan antara lain untuk membeli jet ski dan speedboat. Ini benda-benda yang biasanya ini kan diidentikan dengan gaya hidup, lifestyle, barang-barang mewah. Gaya hidup atau lifestyle daripada crazy rich gitu ya. Jadi tak perlu kaget ya kalau ketika hakim tadi membacakan vonisnya itu beberapa pengunjung bertepuk tangan dan berteriak hu. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Vonis hakim terhadap Profesor Nurdin Abdullah ini selain mencoreng nama baiknya, sekaligus seperti saya sampaikan di awal tadi, juga merusak kepercayaan publik bahwa masih ada orang baik di dunia politik. Mengapa saya selalu mengulang-ulang kata orang baik ini? Sebab sebelum masuk ke dunia politik, ini Nurdin Abdullah ini memang dikenal sebagai orang baik tadi. Nurdin Abdullah adalah seorang profesional dan akademisi yang punya karir mencorong. Lahir di Parepare 7 Februari 1963, ini Nurdin menamatkan S1 di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin tahun 1986. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya ke S2-nya di Master of Agriculture di Kyushu University di Jepang tahun 91. Kemudian dia melanjutkan sampai program S3 masih di Kyushu University juga, yang tamat tahun 94. Dan selain dia kemudian menjadi guru besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin, dia ini juga menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan swasta yang kelihatannya joint venture dengan perusahaan Jepang. Dia tercatat pernah menjadi Presiden Direktur PT Maruki International Indonesia, kemudian Presiden Direktur of Global Seafood Japan, dan kemudian Direktur of Kyushu Medical Co. Ltd. juga di Jepang. Dengan modal itu, kemudian dia masuk ke dunia politik menjadi bupati di Bantaeng. Ini masa baktinya yang pertama ini tahun 2008 sampai 2013, dan ketika maju lagi pada periode kedua tidak terbendung lagi, dia meraih posisinya menjadi masa bakti gubernur pada 2013 kemudian sampai 2018. Jadi dia menjadi bupati selama 10 tahun, selama 2 periode. Di Bantaeng inilah setelah dia menjadi bupati, dia mulai menyedot perhatian publik dan juga media. Dia bahkan menjadi media darling. Hampir semua berbagai aktivitasnya itu mendapat pemberitaan dari media dengan sangat luas. Maklumlah karena memang dia ini adalah salah satu bupati yang berhasil melakukan berbagai inovasi dan mengubah Bantaeng. Dia berhasil mengubah Bantaeng, ini sebuah daerah daerah tingkat 2 yang tidak diperhitungkan, menjadi kabupaten yang bergelimang dengan penghargaan. APBD Bantaeng naik menjadi 3 kali lipat, pendapatan asli daerah naik 4 kali lipat, produk domestik regional bruto per kapita naik 5 kali lipat, dan jumlah penduduk miskinnya itu di sana merosot dari 12% menjadi hanya 5% saja sampai tahun 2016 ini. Berarti ini belum sampai penuh periode keduanya dia jalani, dia sudah bisa mencatat prestasi yang luar biasa seperti itu. Masih banyak catatan lain keberhasilan dari Nurdin selama 2 periode memimpin Bantaeng. Saya sendiri pernah 2 kali berkesempatan mengunjungi Bantaeng dan menyaksikan sendiri transformasi daerah ini di bawah kepemimpinan Nurdin.
Benar sih ada beberapa catatan kekurangan Nurdin, tapi semua itu tertutupi oleh puja-puji media yang tersihir oleh pesona dari Nurdin Abdullah. Jangan lupa juga berkaitan dengan pengelolaan pemerintah yang bersih itu, Nurdin juga dinilai salah satu tokoh yang membawa perubahan signifikan di Bantaeng. Karena itu kemudian dia mendapat penghargaan sebagai mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption. Ini karena dia berhasil mengelola pemerintahan secara bersih. Dengan berbagai puja-puji dan liputan pemberitaan yang begitu luas ini, kemudian banyak publik yang mendorong dan meyakini bila Nurdin itu maju ke Pilkada Sulawesi Selatan, dia akan mendulang sukses. Semula Nurdin itu akan maju sebagai gubernur didukung oleh Gerindra, namun di tengah jalan Gerindra mengalihkan dukungan, kelihatannya ada persoalan di antara mereka. Namun Nurdin tetap maju sebagai gubernur dengan menggunakan tiket kali ini ditambah dengan PDIP. Tetap ada PAN, PKS dan kemudian PDIP. Dia berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, ini adik kandung dari mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kendati ditinggal oleh Gerindra, sejumlah lembaga survei itu tetap menjagokan Nurdin. Dia diperkirakan akan sukses mengalahkan lawan-lawannya. Nurdin ini banyak didukung oleh penggiat anti korupsi, kalangan akademisi, media, dan anak-anak muda di Sulawesi Selatan yang bosan dengan politik dinasti, serta nama-nama besar yang selama ini mendominasi peta politik di Sulawesi Selatan. Jadi memang pada waktu itu ada kesan politik di Sulawesi Selatan itu hanya didominasi oleh keluarga itu saja. Saat itu ada 4 pasang calon yang berlaga. 2 diantaranya adalah politisi Golkar Nurdin Halid yang berpasangan dengan Abdul Aziz Kahar Musakar, kemudian Ihsan Yassin Limpo, adik mantan Gubernur Sahrul Yassin Limpo, dia berpasangan dengan Andi Muzakar, dan pasangan lainnya juga 2 nama besar ya, ini mantan Wagub Agus Arifin Numang dan mantan pejabat Gubernur Tanri Bali Lamo. Seperti diprediksi sebelumnya, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman tak terkalahkan dalam satu putaran. Mereka berhasil memenangkan pilkada karena mereka memperoleh 43,87%, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Kemenangan Nurdin ini membuat masyarakat Sulsel pada waktu itu membuncah. Setidaknya mereka berharap ya, tangan dingin Nurdin itu bisa memberi sentuhan yang sama dengan Bantaeng. Namun faktanya sangat berbeda. Nurdin itu ternyata sama saja dengan politisi lain yang terjerembab dalam perbuatan nista, yakni korupsi anggaran pemerintah. Dalam kasus Nurdin, ini dampaknya menjadi sangat serius. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap politisi dan politik. Mereka akan berkesimpulan bahwa siapapun orangnya ya, ketika masuk ke dunia politik, masuk ke dalam kekuasaan, maka perilakunya akan sama. Dalam konteks ini harusnya Nurdin dihukum oleh hakim itu jauh lebih berat dibandingkan politisi korup lainnya. Sebab dia punya dosa besar, yakni merusak kepercayaan publik. Saya hanya mengingatkan bahwa tetap saja kita tidak boleh putus harapan. Hilang kepercayaan bahwa dalam dunia politik itu tidak ada orang baik. Atau Anda juga berpikir gini, kalau toh sebelumnya dia figur yang baik, karena masuk dalam sistem yang rusak, maka dia juga akan rusak. Buktinya yaitu tadi Nurdin Abdullah. Bagaimanapun kan latar belakang Nurdin ini harusnya tidak sama seperti politisi lain. Dia akademisi keturunan raja dan dia juga menikah dengan putri seorang tokoh yang sangat dihormati juga di Sulawesi Selatan. Tetapi dengan fakta ini kita mesti menyimpulkan bahwa sesungguhnya Nurdin itu juga bukan orang baik. Setidaknya pada akhirnya dia memang bukan orang baik. Jangan pernah kehilangan kepercayaan bahwa dalam politik, dalam dunia ini tidak ada orang baik. Ini bahaya kalau Anda sampai pada kesimpulan semacam itu dengan mengambil kasusnya adalah kasus Profesor Nurdin ini. Bila semua orang baik seperti Anda menghindari politik karena menganggap hanya dunia politik ini hanya cocok untuk orang jahat, maka ini benar-benar politik kita hanya akan diisi oleh orang-orang yang jahat. Anda mesti ingat ya bahwa Anda bilang, wah nggak ada urusan saya, kalau gitu silahkan aja politik diurus oleh orang lain. Ini karena semua aspek kehidupan kita ini ditentukan oleh politik. Ingat ya, harga beras, tarif SPP, harga bensin dan sebagainya, sampai semua pernik kehidupan kita itu merupakan keputusan politik. Jika kekuasaan, jika partai politik diisi orang-orang jahat, maka semua kebijakan itu akan jahat. Sebaliknya jika kekuasaan di tangan orang baik, maka kebijakannya juga akan baik.
Saya hanya mengingatkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh, sementara sebaik-baik kekuasaan itu harus di tangan orang-orang yang kuat dan orang yang soleh. Saya Herz bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.